Oh, kebetulan kami gedungnya masih sewa, Pak. Beda dengan samsat-samsat yang lain mungkin. Iya. Target kami yang paling besar gitu, tapi alhamdulillah kami masih sewa karena memang Samsat Kelapa II ini dibentuk tahun 2020. 84 miliar 152.400, artinya kita terrealisasi surplus, Pak. Surplus 2,31%. Iya. Tapi belum mencapai seluruh. Itu pajak PKB-nya aja, Pak. Oke. Karena ini di sini saya jelaskan juga, Pak, untuk pajak yang dipungut oleh Samsat ada 3. Pajak saya juga ya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Banten, terutama masyarakat Kelapa II yang sangat terpanggil, sangat peduli dengan pajak. Tapi kesadaran membayar pajaknya tinggi di Alhamdulillah, Pak. Kelapa II. Alhamdulillah, makanya kita tadi target itu sampai surplus. Tahun kemarin itu sampai surplus. Sahabat Banten Podcast, hari ini sungguh satu hal yang menggembirakan sebagai sebuah kelanjutan dari perbincangan sebelumnya tentang pendapatan asli daerah di Banten, dan kita akan lanjut perbincangan ini dengan Bapak Ahmad Baihaqi, SH MSI. Beliau adalah Kepala Samsat Kelapa II Tangerang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah bisa mampir di studio Banten Podcast. Sama-sama. Di Kang tengah siang hari ini ya, bulan suci Ramadan, tetap semangat. Alhamdulillah. Siap, harus semangat. Dan tadi ngobrol-ngobrol, ternyata walaupun kita baru ketemu, banyak kesamaan lingkungan kita di masa lalu ya, kan? Betul. Iya. Sempit dunia, sempit. Ternyata nggak jauh-jauh juga pergaulan sekolah dulu. Nah, Kang Baihaqi ini kan sebagai Kepala Samsat Kelapa II Tangerang ya. Kalau tugas, fungsi, dan tanggung jawab Kepala Samsat itu apa sih, Kang? Baik, terima kasih Kang Iksan dan juga sahabat Banten Podcast. Sahabat Banten Podcast. Alhamdulillah, saya juga suatu kehormatan bagi saya. Sama-sama. Dapat undangan dari Kang Iksan beserta tim, gitu. Saya bisa bergabung di sini. Tadi sepintas kita memang sudah ngobrol-ngobrol, memang banyak sekali kesamaan. Ada beberapa banyak kesamaan. Tadi mulai kehidupan mungkin gitu, menjelang karir dan lain sebagainya. Ternyata dari Bandung dan sampai akhirnya ketemu jadi sini nih sekarang gitu kan. Lika-liku perjalanan lah gitu. Kaitan masalah tadi yang disampaikan Kang Iksan tentang tugas dan tanggung jawab. Iya. Sebagai Kepala Samsat gitu ya. Iya. Di sini saya terangkan dulu, Samsat itu adalah singkatannya kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Ya. Nah, di mana di Samsat itu ada beberapa komponen. Di situ ada kepolisian, ada Jasara Harja, ada Bank Banten. Gitu. Jadi kita ini berkolaborasi nih antara Pemda, kepolisian, Jasara Harja, dan Bank Banten. Iya. Di mana kolaborasi ini untuk tujuannya sama-sama untuk menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Samsat.
Nah, pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Samsat itu, nah di sini ada beberapa komponen ini. Pemda lah atau kepala Samsat lah yang diberikan tanggung jawab di situ. Untuk mengkoordinir dari yang kepolisian, jasa raharja, komponen dan 3 komponen tadi. Yeah. Gitu. Ya tentunya di situ kita harus adanya kolaborasi dan sinergitas dan harmonisasi tentunya untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tadi peningkatan PAD. Gitu. Nah di Kelapa II ini kebetulan kami gedungnya masih sewa, Pak. Beda dengan samsat yang lain gitu. Target kami yang paling besar gitu, tapi alhamdulillah kami masih sewa karena memang Samsat Kelapa II ini dibentuk tahun 2020 dengan kecamatannya ada 10 kecamatan. Jadi wilayah wajib pajaknya itu di 10 kecamatan. Di 10 kecamatan. Boleh saya sebutkan nih? Iya. 10 kecamatan itu untuk wilayah selatannya ada 5. Kelapa II, Curug, Lego, Cisauk, Pagedangan. Ke utaranya juga 5. Kosambi, Teluk Naga, Sepatan Timur, Paku Haji. 10 kecamatan 10 kecamatan itu. Gitu. Nah, dari 10 kecamatan itu kita kelola bersama-sama tadi dengan kepolisian, dengan jasa raharja, dengan Bank Banten gitu. Nah, Kang, Kelapa II ini kan berbatasan dengan Jakarta ya. Betul. Artinya wilayah wajib pajak yang ditarget itu kan di 10 kecamatan itu. Lebih banyak mana plat kendaraan bermotornya di wilayah 10 kecamatan itu, Jakarta atau Banten? Walaupun kita plat B gitu ya, B-nya B Banten, Pak, bukan B Jakarta. Untuk wilayah sipilnya betul kita masuk provinsi Banten. Tetapi untuk wilayah hukum kesamsatannya kita masuk wilayah Polda Metro. Walaupun Polda Metro, tapi B-nya ini B Banten, Pak, bukan B Metro Jakarta. Artinya Jakarta Barat, Jakarta Pusat itu enggak. Ya, tapi tetap kita pasti plat B karena yang mengelolanya juga memang ini wilayah kepolisian Polda Metro. Jadi gitu. Komponen polisinya dari Polda Metro. Betul. Bukan dari Polda Banten. Kenapa bisa gitu? Ada 2 tim pembina Samsat. Ada tim pembina Samsat Polda Banten, juga ada tim pembina Samsat Polda Metro. Gitu. Jadi ada 2 komponen. Iya, seperti saya tadi bilang, untuk wilayah sipilnya, kepemerintahannya, kita masuk wilayah Banten, provinsi Banten. Memang Banten ini unik, Pak. Unik. Wilayah hukumnya itu, wilayah pemerintahannya sampai ke Teluk Naga, sampai ke Ciledug, Ciputat, yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Tetapi wilayah hukumnya, secara hukumnya itu masuk wilayah Polda Metro. Gitu. Nah, kalau begini ada 2 nih pertanyaan lagi Kang yang harus didetailkan. Pertama, membedakan B Banten itu seperti apa di plat kendaraan? Nah, B Banten dengan B Jakarta itu memang masing-masing ada kode wilayah. Ya. Ada di ciri plat nomor? Ada di ciri plat nomornya, Pak. Ada di ciri plat nomornya. Kalau plat A itu kan sampai Balaraja. Nah, Kelapa II ini adalah pecahan dulu dari Balaraja. Pecahan dari Balaraja, dari Cikokol, juga dari Serpong. Gitu. Nah, kalau B yang di Kelapa II itu misalnya sedan B192 J itu udah pasti tuh Banten. J itu. Tidak ada di Metro, dan J itu dimiliki oleh Kelapa II, bukan dimiliki oleh Serpong. Gitu. Nah, kalau misalnya Pi, itu berarti ada di Ciledug. Misal gitu, seperti itu. Untuk membedakannya seperti itu. Nah, kalau ada 2 komponen pembinaan Samsat dari Polda Metro dan Banten. Polda Banten, ya. Itu secara teknis pajak yang dihasilkan itu terbagi
2 wilayah atau masuk ke Banten semua? Baik Kang, ini menarik sekali yang betul. Orang-orang juga mungkin berpikirnya, oh ini karena ada metro nih, jadi pajak malah lari ke Jakarta, gitu kan ya? Adanya plat Jakarta nih, plat B kan gitu. Sebetulnya tidak. Walaupun ada 2 tim pembina Samsat, itu hanya dalam hal kewilayahan, kewilayahan hukum untuk mengurusi masalah kesamsatannya. Iya. Tetapi kalau untuk masalah pajaknya, tetap itu masuk ke PAD Provinsi Banten. Utuh 100%. Betul, 100%. Dari mulai Ciledug, Ciputat, Cikokol, Kelapa II, Serpong. Kita kan di wilayah metro kan ada 5. Itu tetap masuk PAD-nya ke Banten. Karena secara pemerintahannya masuk wilayah Provinsi Banten. Iya. Gitu. Iya. Nah, Kang, dengan adanya Undang-Undang 1 Nomor 22 tahun 2022, iya. Ini ada perubahan komponen nggak di UPT Samsat khususnya di Kelapa II? Ya, memang sekarang ini Provinsi Banten, terutama kita di Bapenda, ya, untuk mensinergitaskan antara provinsi dengan kabupaten. Iya. Lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Iya. Yaitu option PKB pajak kendaraan motor itu optionnya dengan kabupaten kota. Iya. Gitu. Hampir 60 sekian Betul, persen. 60%, Pak. 66%. 66%. 66% itu 66%. real time masuk ke kabupaten kota. RKUD kabupaten kota. Nah, kalau untuk sistem yang ada di Samsatnya itu sendiri, baik di Polda Metro maupun Polda Banten, itu tidak berubah. Tidak berubah. Nggak ada masuk komponen kabupaten kotanya di situ. Itu nanti sebetulnya ini ranah Renbang ini yang harus bicara, gitu. Tapi sepintas saya juga sering mengikuti rapat dan sebagainya, dan juga arahan-arahan dari Pak Kaban, gitu ya. Karena walaupun gimana, saya juga nanti semua UPT, semua Samsat itu ada keterlibatan dengan dan berkolaborasi dengan kabupaten kota. Iya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, iya. Adanya option PKB masuk ke kabupaten kota. Adanya perubahan itu. Perubahan di situ hanya perubahan dalam artian bukan sistem, Pak. Hanya sistem real time-nya aja, pemberiannya aja. Yang tadinya misalnya 3 bulan sekali, entah tiap bulan sekali, sekarang per hari. Per transaksi. Per transaksi dibuatkan sistemnya dengan bidang PSI sudah dibuatkan. Sistemnya sudah siap sekarang. Sudah siap. Tadi pagi saya juga ketemu dengan Kabid PSI, Pak Indra. Teman-teman di bidang PSI pun di Bapenda Pusat PSI sibuk nih. Sistem, Pak, sistem elektroniknya. Oh, oke. Iya. Jadi mereka yang menyiapkan tuh bidang itu tuh, yang menyiapkan baik sistemnya dari mulai pemisahan apa tadi tuh anggaran tadi untuk kabupaten kota berapa, ini berapa gitu. Terus juga sistem arsip daerahnya juga, arsipnya nanti juga harus ada pemilahan juga ke sana. Gitu. Jadi di bidang PSI itu pun lagi sibuk-sibuknya sekarang. Iya. Gitu. Dalam rangka. Nah, ini agak teknis juga nih, Kang. Karena berkaitan dengan persoalan PAD ya. Iya. Di Samsat Kelapa II ini kan banknya Bank Banten. Iya. Tapi kelihatannya kabupaten kota itu kan nggak pakai Bank Banten itu. Iya. Betul. Nah, apakah kemudian ini belum terjadinya soliditas sistem, atau memang ada pandangan yang berbeda? Ini rada bingung juga saya jawabnya kalau ini nih. Betul, kita memang bank daerahnya adalah bank kas, dan kas daerahnya kita adalah kas Bank Banten. Banknya Bank Banten. Tapi kalaupun nanti kabupaten kota ini masih ada banknya berbeda-beda, ada bank BJB, ya kan, bank lain-lain lah gitu, Banten selain Bank Banten mungkin. Nah mungkin itu nanti ada sistem yang bisa diarahkan ke sana. Itu kan hanya pengalihan itu aja, artinya pentransferannya aja beda banknya gitu kan. Iya. Tetapi sistem yang diterapkan di option ini, ya,
yang dilakukan oleh di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini, real time itu langsung bendahara penerima langsung mentransferkan ke bank yang dimiliki oleh kabupaten kota. Iya. Itu nggak ada hambatan. Kabupaten kotanya belum percaya sepertinya ke Bank Banten. Walau alam. Saya kalau hal itu mungkin saya no komen apa ya gitu tuh. Kalau untuk hal itu saya mungkin no komen lah kayak gitu kan. Jadi wilayah Samsat Kelapa II ini di 10 kecamatan itu ya kan. Betul. Nah, bagaimana mengecek bahwa seluruh kendaraan di 10 kecamatan ini memang taat pajak? Pertama, ada sistemnya? Kita ada sistemnya, Pak. Pertama kita memang memiliki sistem, dan alhamdulillah sekarang sistem itu yang dibangun oleh bidang PSI dan Kabid dipimpin oleh Pak Indra, Pak Indra Gumelar. Pak Indra Gumelar itu sekarang saya pikir bagus sekali Pak sistemnya ini. Jadi sistemnya itu inovasi tidak henti, saya anggap ini. Inovasi? Tidak henti. Inovasi tidak henti. Betul. Gimana tuh? Jadi terus mengembangkan sistem-sistem ini yang ada di Kesamsatan tentunya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten ini. Nah, mengkerucut tadi ke masalah kecamatan atau wajib pajak yang ada di Kelapa II, bagaimana cara mengontrolnya? Kita ada satu moda transportasi yaitu Samsat keliling. Kedua, kita mempunyai 5 gerai, Pak. Ada 5 gerai, 2 Samsat keliling. Iya. Jadi yang 5 gerai ini kita ada di Mall Karawaci, di lantai 2, Pak. Kalau kita ke Mall Karawaci sebelum belanja bisa bayar pajak. Iya. Di Mall Karawaci. Gerai yang kedua di gerai Glass di Kelapa II-nya. Yang ketiga juga ada di daerah Binong, Curug. Keempat ada di Sepatan, kelima Teluk Naga. Iya. Nah, wajib pajak itu yang membayar Baudi dan 2 Samsat keliling. Samsat keliling kita simpan 1 di Intermoda Cisauk. Itu setiap hari di situ, Pak. Yang kedua, saya simpan juga untuk mengantisipasi membeludaknya wajib pajak yang ada di Jiton, di Samsat Induk. Kita pecah di Samsat bawah juga ada Samling, gitu. Nah, wajib pajak kan tetap terkontrol, Pak. Walaupun wajib pajak membayar di Samling, di Samsat keliling maupun di gerai. Sistem inilah yang mempersatukan. Jadi, tetapi Samsat yang ada komputerisasi yang ada di gerai maupun Samling dan juga Samsat Induk masing-masing punya kode. Itu pengamanannya tuh. Jadi kalau misalnya mereka bayar di gerai nih, oh ini gerai mana nih? Ketahuan Pak dari notifnya, notifikasinya. Begitu print, oh ini yang bayarnya di Kelapa II, di gerai Curug nih, itu ketahuan Pak. Itulah sistem yang sudah dibuat oleh PSI untuk memudahkan kami, sangat memudahkan kami. Saat ini ada berapa sih Pak? Ya. Jumlah wajib pajak di Samsat Kelapa II? Jumlah wajib pajak di Kelapa II itu total 631.871 unit kendaraan. Itu antara roda 2 dan roda 4. Serapan dari pajaknya sendiri 100% atau berapa persen? Alhamdulillah kita kalau sampai biasa buka data ya Pak ya. Iya. Karena data kan nggak bisa dikira-kira ya Pak. Ada sekitar 90%. Nah, alhamdulillah Pak, tahun kemarin kita 2023 dari pajak kendaraan bermotornya, dari pajak PKB-nya dari target 473 miliar 574.057.000 kita terrealisasi 484 miliar 152.400. Artinya kita terrealisasi surplus Pak. Surplus 2,31%. Iya. Tapi belum mencapai seluruh. Itu pajak PKB-nya aja Pak. Oke. Karena ini di sini saya jelaskan juga Pak, untuk pajak yang dipungut oleh Samsat ada 3. PKB, pajak kendaraan bermotor, BBN ya, BBN 1 maupun BBN 2. Yang ketiga adalah pajak air permukaan. Nah, pajak apa? Pajak air permukaan. Oh, itu juga di wilayah Samsat. Di wilayah seluruh UPT Pak. Yang dipungut oleh seluruh UPT atau Samsat itu ada 3 PAD, 3 pajak daerah yang dipungut oleh Samsat. Oh, bukan cuman pajak kendaraan bermotor aja? Bukan. Ada balik nama juga Pak.
baik balik nama pertama maupun balik nama kedua, dan juga air permukaan. Boleh saya lanjutkan nih Pak ya? Yang BBNKB-nya, target BBNKB-nya kemarin itu target kita adalah 402 miliar. 402 miliar 891 juta 554.000. Tercapai targetnya, kita surplus 2,84%, Pak. Mantap. Alhamdulillah. Di sini jadi kalau di angka uangnya itu 424 miliar 605 juta 923.000. Keren. Nah, alhamdulillah pajak air permukaan pun kita surplus 5%, Pak. 5,54%. Air permukaannya, surplusnya. Bisa dijelaskan mengenai pajak air permukaan itu seperti apa ya? Begini Pak, kalau air permukaan itu adalah air yang ditampung. Tapi yang dikelola, air yang diambil dari permukaan, tetapi dikelola dan dimanfaatkan untuk umum, komersil. Untuk komersil. Iya. Contoh misalnya air permukaan itu ada dari sungai atau air dari laut yang dialirkan melalui sungai. Dari sungai ditarik oleh satu perusahaan, diolah kembali. Setelah diolah kembali, setelah benih dan itu dinyatakan bersih, itu dimanfaatkan, dijual, dimanfaatkan secara komersil. Itu yang kita ambil. Itu. Oh, itu, alhamdulillah kalau pajak saya juga ya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Banten, terutama masyarakat Kelapa II yang sangat terpanggil, sangat peduli dengan pajak. Tapi kesadaran membayar pajaknya tinggi di Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, makanya kita tadi target itu sampai surplus. Tahun kemarin itu sampai surplus. Dari mulai PKB, BBN, pajak air. Kalau penetapan target itu dasar penetapannya apa ya, Kang? Nah, kalau kita target penetapannya itu sebetulnya Pak, itu di pusat. Oh gitu. Pusat yang menentukan. Yang menentukan itu pusat. Betul. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Yang menentukan, artinya di Bapenda pusat yang menentukan target Samsat ini sekian. Target Samsat ini sekian. Itu pusat, Pak. Itu tentunya dengan berbagai perhitungan dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu kalau nggak terpenuhi gimana, Kang? Target itu? Ya kalau misalnya target tidak terpenuhi, pertama kalau PKB itu adalah salah satu indikator kinerja utama, Pak. Salah satu indikator kinerja utama kepala Samsat dan beserta jajaran ke bawahnya itu dari PKB. Iya. Kalau itu tidak tercapai, aduh, saya bisa digantung itu. Bisa kita menurunkan bendera setengah tiang itu, Pak. Gitu, makanya kita sekarang alhamdulillah melakukan upaya-upaya bagaimana caranya untuk meningkatkan PAD dan juga bagaimana caranya memberikan gairah kepada masyarakat untuk bayar pajak. Iya. Untuk menyadarkan masyarakat bayar pajak. Kembali ke persoalan option. Oke. Pajak kendaraan bermotor. Ya. Nah, ini kan sudah ada payung hukumnya nih. Ya. Ada pembagian sharing dari dana pajak yang masuk kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Nah, selain sistem yang sudah siap, sinergisitas lainnya apa, Pak? Ya. Kebetulan kami juga kemarin sering mengadakan rapat dengan kabupaten kota. Artinya sinergitas di sini yang harus kita bangun adalah bagaimana caranya mensinergikan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Ya. Terutama dalam hal masalah PKB tadi, Pak, yang option tadi. Yang pertama kita lakukan adalah koordinasi dulu kita. Koordinasi dengan kabupaten kota, nantinya ke depan kabupaten kota itu akan kita libatkan dalam hal peningkatan PKB atau pencapaian target PKB. Gitu. Contoh misalnya kita hadir razia, ayo bareng-bareng. Bukan cuma dari kami ini razia nih. Bukan cuma kami antara polisi dengan jasa harja, tetapi insya Allah akan kami libatkan nanti kabupaten pihak dari Bapenda kabupaten kota. Itu razia. Terus juga mungkin sosialisasi pajak. Iya. Kan kalau juga, razia itu bisa mencapai titik optimal. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Kalau razia itu. Razia itu imbasnya atau efeknya itu alhamdulillah, Pak.
gitu, itu memberikan suatu apa namanya rasa takut ke masyarakat. Bukan takut-takutin. Dengan adanya razia kan masyarakat mau jalan, ada razia Nah, dia masa sebetulnya pada rasa salah belum bayar pajak nih, gitu kan, pajak saya mati kan gitu. Tapi dalam razia itu kan nanti kita siapkan di mobil Samsat keliling, Pak. Itu kan begitu ada yang kena razia belum bisa bayar pajak, apa tilang, Pak. Tilang. STNK diambil, ditahan. Sampai si wajib pajak ini membayar pajaknya, baru STNK-nya diberikan kembali. Ketika ditahan, STNK itu di polisi. Di polisi, Pak. Dan itu makanya kita selalu kita libatkan kepolisian dalam hal kalau belum bisa bayar aja STNK-nya nggak keambil-ambil. Nggak keambil-ambil, Pak. Gitu. Dan kita libatkan juga mungkin nanti dalam option ini kepada kabupaten kota, mungkin dalam hal KBMDU, Pak. Kendaraan itu penagihan, Pak. Jadi, dan itu sekarang ini sudah kami lakukan. Kang, pernah terpikir punya sistem lain selain razia yang lebih sementara ini kita untuk peningkatan terutama PKBBBN ya, Pak ya, itu Samsat dan kami beserta teman-teman lainnya para kepala Samsat ini melakukan KBMDU tadi, Pak. Untuk meningkatkan gairah kepada masyarakat. Kalau saya lakukan di Samsat keliling itu, saya sampai beli minyak sayur. Jadi yang bayar di Samsat keliling, saya kasih minyak sayur, Pak. Kan ya kan di Kelapa 2 juga kan ya, masyarakat kan dari mulai menengah ke bawah itu kan ada semua, Pak. Gitu. Nah, ini menarik ini. Nah, saya kasih souvenir. Ada tumbler. Ada minyak sayur. Kalau ibu-ibu kan sangat tertarik dengan itu, Pak. Begitu bayar di situ, bayarnya di situ aja tuh, dapat minyak sayur nih, gitu kan. Begitu dikasih minyak sayur, nanya juga nggak, Pak? Misalkan ada gasnya nggak? Ada kompornya. Alhamdulillah, Pak. Untuk menarik minat masyarakat untuk bayar pajak kami lakukan itu. Salah satunya itu. Yang kedua juga kami tambahkan lagi, kalau kemarin untuk di perubahan itu saya tambahkan lagi jam pelayanan, Pak. Yang tadinya jam pelayanan tutup sampai jam 2, saya pasti kemarin 3 bulan kemarin karena memang ada program penghapusan denda itu sampai jam 4, Pak. Bahkan di Samsat keliling saya buka di Sumarekon dan di Kubik itu sampai jam 8:30 malam, Pak. Ada Samsat Sonten, ada juga Samsat Kalong, Pak. Itu demi meningkatkan PAD, Pak. Samsat Kalong itu sampai jam berapa? Sampai jam 8:30, Pak. Sampai 8:30 malam. Kan mal-mal kan tutup jam 9, Pak. Iya. Gitu kan. Nah, makanya kita sampai 8:30 tuh. Alhamdulillah dari Sumarekon, dari yang lain-lain juga mereka tuh terbuka dan alhamdulillah mereka fasilitasi, Pak. Iya. Gitu. Nah, sebagai kepala Samsat Kelapa 2. Ya. Apa yang bisa Akang sampaikan tentang perspektif transparansi dan akuntabilitas pajak? Baik, sebagai kepala Samsat, saya menghimbau pada masyarakat dan juga kepada rekan-rekan, kalau masalah transparansi kita sangat terbuka, Pak. Sangat terbuka. Apalagi sekarang dengan sistem-sistem yang ini. Keterbukaan yang dibangun seperti apa? Keterbukaan yang dibangun itu adalah pemaparan pajak, Pak. Bahwa PAD kita menghasilkan sekian, itu kita pampang di depan. Di depan Samsat, Pak. Kita pampang. Target kita Videotron. Gitu. Jadi loket-loket pun pembayarannya kita satu pintu di Bank Banten. Dari mulai daftar segala macam, pembayaran terakhir ada di Bank Banten. Tidak ada loket-loket lain yang untuk transaksi aneh-aneh. Keterbukaan informasi pajak itu pun selain kita di Samsat itu seperti itu, ya kita papar, Pak. Gitu. Bahkan kita sosialisasi pajak, Pak. Kita ada namanya sosialisasi pajak daerah. Jadi masyarakat dikumpulkan, baik itu di masyarakat di desa-desa maupun di sekolah-sekolah, Pak. Gitu. Itu kita paparkan. Ini PAD kita sekian. Target kita sekarang udah sekian nih. Manfaat pajak ini adalah untuk ini bla 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 bla. Nah, itu kita sampaikan, Pak, kepada masyarakat. Itu kita lakukan 2 minggu sekali, Pak. Kebetulan itu program ada di pusat.
Gitu. Kalau untuk wilayah Kelapa II ya Samsat Kelapa II yang turun gitu. Iya, iya. Nah, dari 10 kecamatan wajib pajak Ya. di wilayah Samsat Kelapa II, mana yang paling susah Apanya nih? atau tingkat kesadarannya paling rendah? Kalau tingkat kesadaran itu sebetulnya relatif ya Pak ya. Ada Atau plus yang minus paling ya, Pak? minim, paling minim Ada pendapatan? yang plus minus lah Pak, plus minus. Oke. Plus minus. Cuman memang kita lebih gampang atau lebih mudah dalam hal misalnya ada penagihan nih, penagihan pajak ke KBMDU disebutnya Pak ya, kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang. Kita lebih enak itu ke rumah-rumah di kampung Pak, daripada perumahan-perumahan. Kalau di perumahan, wah mau masuk aja sulit Pak, ditahan sama satpam. Maaf, warga kami sedang istirahat. Kalau di kampung mah enak Pak. Tok tok tok, assalamualaikum, langsung dibuka tuh pintu. Enak Pak. Punten ibu ya. Bapak punten, ibu Pak punten. Oh, ada sistem door to door juga. Iya, ya itu KBMD itu kita door to door Pak. Door to door. Iya, iya. Bahkan saya melakukan itu udah kayak sales, macam sales rokok, sales lain Pak. Satu mobil diisi 7 orang atau 6 orang, kita simpan, kita sebetulnya data dulu. Ini yang nunggak pajak ini kecamatan mana nih yang paling banyak, kita serang ke situ. Kita bawa 7 orang, satu mobil diisi 7 orang, kita turunkan di situ. Mereka nyebar Pak. Iya, iya. Satu setap bawa, kadang ada yang 10, ada yang 12 berkas. Iya. Artinya ke depan dengan adanya sinergisitas dengan kabupaten kota itu bisa dilakukan juga oleh. Itu kita terbantu dengan itu. Karena kalau kita melakukan KBMDU tadi penagihan, kita melibatkan kabupaten kota kan bupatinya tinggal memerintahkan kepada camat, camat memerintahkan ke kelurahan, kelurahan memerintahkan kepada RT RW. Iya, iya. Gitu. Jadi kita nggak sulit lagi Pak gitu. Iya. Bahkan perusahaan-perusahaan pun kan ada di situ Pak, di kabupaten Iya, kan? kota. Sebagai closing statement ya kan, Siap. karena kita dibatasi waktu. Sebagai kepala Samsat Kelapa II Tangerang, apa yang akan bisa sampaikan kepada masyarakat sesungguhnya pajak itu untuk apa? Baik. Pertama saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, pertama ucapan terima kasih Pak, yang selama ini terutama di Kelapa II Pak ya, terima kasih atas kesadarannya dan juga masyarakat ini saya lihat di Kelapa II ini terutama sudah mulai sadar akan pajak. Manfaat pajak itu untuk apa? Gitu. Manfaat pajak itu kan banyak sekali Pak. Yang sekarang masyarakat rasakan mungkin untuk pembangunan, baik jalan, sekolah atau apapun itu. Pembangunan yang ada di pemerintah Provinsi Banten ini adalah pure semua dari pajak. Gitu. Jadi masyarakat bisa langsung merasakan itu. Itu pembangunan yang ada di Provinsi Banten ini. Gitu. Pure itu dari pajak itu. Gitu. Artinya pajak menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang memang harus berkontribusi untuk kelanjutan pembangunan. Betul sekali. Karena pembangunan di kita ini adalah semua pure dari pajak. Ya. Gitu. Baik, Kang Bayaki, terima kasih banyak sudah hadir. Siap, sama-sama. Jangan kapok. Enggak. Senang saya diundang lagi, senang. Betul. Insya Allah kita akan bicara lagi tentang persoalan pajak ke depan. Dan ini juga saya masih banyak sebetulnya saya mau sampaikan ini program-program yang ada di Samsat seperti apa ke depan. Boleh satu aja Kang, program apa yang unggulan? Nantilah. Oke. Kalau gitu kita cukupkan saja. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Siap.